Kalau Bukit Tinggi ini ulama mengamalkan ilmunya, Nenek Mamak menjadi pedoman, pemimpin adil dan amanah, lalu kemudian orang kayanya dermawan, inilah Bukit Tinggi, bumi Minangkabau, Sumatera Barat, baldatun thayyibatun wa rabbun. Itulah yang kita inginkan. Semua orang senang di Bukit Tinggi, alamnya indah, cuacanya sejuk, cuacanya tenang, tempat belanja, berwisata. Plat Sabtu Ahad BM, BK, BL berdatangan kemari. Kenapa? Karena orang merasa nyaman, tenang, tentram, makan enak. Maka semua ini keberkahan, kita syukuri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkok di tengah kalam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah alun makan malam. Jadi ditanya dek Buya Jelfatullah jamampe nyola tibo. Alah makan bapak ibu. Ini nyabui alun tapi kepalanya mengangguk alun gitu. Mudah-mudahan don sana ambo kasadonyo sehat wal afiat, panjang umur, istiqomah iman dan Islam, sagala utang piutang lunas, makin kare kok. Nan alun bajodoh, jomblo-jomblo basuo jodohnya. Banyak banget jomblo. Cuma nambah calik namanya Bui Amin ko na nambah tigo. Amin ya Rabbal. Inyo ndak tahu namanya Bui Amin di siko Amin, bininya mencaliak dari samping. Bininya lebih parah loh dari bini Umar bin Khattab tadi. Malam iko ambo amat sangat bahagia. Saumoy duit ambo baru iko lah tausiah di muko jam gadang. Lah 26 tahun umur ambo. Umur itu bukan masalah waktu tapi masalah rasa guys. Baru ikolah tausiah di muko jam gadang. Padahal kalau awak mau kan mudah saja minta ke Pak Wali kan. Tapi iko masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan sado jamaah nanti wo iko selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa acara awak malam iko? Bukit Tinggi bersolawat. Nama bawa handphone ado senternya iduit kan, nanda ado senternya simpan zelah dalam saku. Lambaikan tangan, madron tadi tasangki lo dia teh jam gadang kok. Dronnya naikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lah cukup untuk TikTok, enggak usah lama-lama, bisa diupload
Bisa di-share? Ustaz Somad kau menyabui TikTok. Emang ini punya TikTok? Ketahuan alun follow lagi. Iko awak pakai jadi wasilah sarana dakwah supaya orang tahu bahwa orang Bukit Tinggi kalau bersolawat penuh sampai awak indak nampak lagi ujungnya di mana ujung. Tak bisa awak bedakan orang kau bersolawat atau menggalih. Sebab satu orang nak menggalih pun bersolawat juga insyaallah. Amin ya rabbal. Baru tiburnya. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat di Bali di samping tabe. Solawat bukan sembarang solawat. Solawat nyodron datang talambe. Nggak ada siaran ulangan. Tonton saja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dengan acara malam itu awak bisa bersilaturahim dengan buya awak, Ustadz awak, kakak kelas Ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Ustadz Jel Fathullah. Kenal bapak ibu dengan Uda Ambo kok? Kamilah berkawan seperempat abad. Ambo ke Mesir tahun 1998, kini sudah 2023, 25 tahun kami berkawan bersahabat. Belum pernah inyo menyakitkan hati Ambo. Inyo adalah Uda Ambo di Kairo, Basuo kami di Bukit Tinggi, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Tapi malam miku Ambo danga dari Pak Ade Rusyadi, rupanya namanya indak lo Jel Fathullah, Jelita Donald. Tak ingatlah ulah Ambo zaman dulu. Ambo kalau kenalan waktu masih chatting dulu ditanya orang, nama siapa? Anton. Namo Ambo Abdul Somad. Wakatulahi diagiah dek datua Ambo, cucu Ambo agi namanya Solah. Solah itu bahasa Arabnya bagus, baik. Tapi ama Ambo tidak paham bahasa Arab. Solah di kampung Ambo namu ikan. Enggak kena anak Ambo diagi namu ikan, namu cek lagi lah. Diagi namu Abdul Somad. Alhamdulillah disabi-sabi orang. Kul huwallahu ahad, Allahus. Semua ngikmah. Luar biasa. Malam itu bisa puluh awak bersilaturahim dengan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Erman Sapar. Mudah-mudahan selalu adil dan amanah, panjang umur sehat badan. Berjumpa kita dengan Bapak anggota DPR RI Bapak Ade Rusyadi. Ambo selalu mengeluhkan, rupanya nyomandanga dalam ceramah Ambo. Ambo pakai peci, Ambo pakai sorban, Ambo pakai koko. Ambo selalu berceramah, jaga mata kita, jangan sampai menengok yang haram. Sampai pesawat roknya pendek, padahal Ambo lah menutup mata kotor enggak. Sampai di pintu, tiketnya mana? Nggak awak agi tiket, nggak aginya masuk, awak agi tiket. Nah, duduk awak di sana, Bapak mau minum apa? Terpasuk nunduk, minum teh kata Pak. Mau teh poci, teh daun apa teh pucuk? Teh manis, manisnya manis banget atau seperti aku? Ya Allah, memang besar godaan. Dulu ndak berani yang memanca liatnya, tapi sejak perjuangan Pak Ade Rosyadi kok berani Ambo. Inyo memperjuangkan supaya pramugari boleh pakai jilbab. Allahu Akbar. Dulu tidak boleh pramugari pakai jilbab, tidak boleh. Di Aceh boleh, otonomi khusus. Otonomi itu wilayah kekuasaan. Di Tampe Ambo otonomi juga, tapi tidak khusus. Otonomi artinya oto diurang mi di awak. Jadi ternyata dengan kekuasaan Ambo tidak mungkin bisa meloloskan pramugari pakai jilbab. Kok tidak mungkin? Tidak mungkin pramugari kok Ambo kumpulkan.
assalamualaikum. Nggak bisa, iko nggak bisa pakai tablik akbar besti. Iko mesti dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kemauan, dengan political will. Jadi kalau ada orang mengatakan politik tidak penting, untuk apa politik? Kalau umat Islam tidak peduli kepada politik, dia akan dimakan oleh orang politik. Oh, betul katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nagari awak, bumi Minangkabau, negara kesatuan Republik Indonesia, ini ada 4 tiangnya, seperti 4 tiang jam gadang. Ikolanan awak akan bahas dalam 60 menit ke depan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir. Apa guna takbir? Takbir itu mengusir setan. Jadi kalau nampak awak beko sholat Jumat, ada kawan sebelah nak mengantuk, takbir. Allahu Akbar. Beko kalau ibu ama uni ambo pai membeli sayur di pasar, tadanga orang membicarakan aib orang lain, laki si anu, bini si anu, anak si anu. Allahu Akbar. Untuk menghalau setan-setannya. Tapi jangan lupa, kadang awak bertakbir kok setan ngurang kok pindah lo kawak. Takbir ke kiri, takbir ke kanan, aduh setan kawak. Awak perlu ditakbir dek orang. Maka kalau ambo salah, kalau ambo silap, kalau ambo khilaf, ambo diganggu setan, siapkah jamaah bertakbir? Tiang nampak tamu, sudutnya ampe tiang ikolah yang menyangga jam gadang awak. Maka tiang nampak tamu menjago nagari iko, bumi Minangkabau, Bukit Tinggi, negara kesatuan Republik Indonesia. Tiang nampak tamu adalah ilmul ulama, ilmunya para alim dan ulama. Siap mengikut ulama? Kalau ulamanya betul. Kalau ulama ulama tak betul, ulama jahat, ulama salah, tidak mementingkan agama Allah. Kalau Abdul Somad salah, Abdul Somad tak betul, Abdul Somad tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya, jamaah yang pertama mengkritiknya. Siap? Andai malam iko ambo datang pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai helm. Hai guys, apakah perbuatan ambo itu dilarang agama? Tidak. Ambo tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi iko masalah kepantasan, pantas tak pantas, layak tak layak. Maka ambo pakai peci, pakai koko, pakai celana panjang. Iko apa namanya? Iko sadonyo adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Yang tahu agama itu disebut ulama. Tapi di bumi Minangkabau ada nan tahu agama ulama, nan tahu adat istiadat nimi mama. Malam iko hadir. Berubah suara nenek mama kasadonyo didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tampek benaung, akanya tampek baselo, batangnya tampek basanda. Mudah-mudahan alim ulama nenek mawak awak menjago nagari iko sampai hari kiamat insyaallah. Ustaz Somad, nenek mama ditampek kami indak bisa menaungi kami, daunnya ndak bisa ditampek benaung, akanya ndak bisa tampek basanda, batangnya ndak bisa tampek baselo.
berarti bukan pohonan rindang, pohon bonsai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah inayah kepada alim dan ulama. Bumi Minangkabau tidak hanya cantik dengan gunungnya, indah dengan danaunya, tapi juga dari tanah Minangkabau melahirkan para alim dan ulama. Sekarang filmnya luar biasa, ditonton lebih dari 1 juta orang. Ulama dari Minangkabau, film Buya Ustadz Somad. Untung ada Buya Hamka dari Minangkabau yang kami filmkan sekarang. Kenapa begitu Pak? Karena film yang lagi viral sekarang mengalahkan film Buya Hamka. Film apa? Film hantu. Satu negeri kalau masyarakatnya cinta ilmu, yang ditonton ilmu pengetahuan. Di Malaysia karena cinta kepada penguasa yang adil, mereka tonton tentang film pahlawan. Di Indonesia film yang paling suka ditonton film hantu. Berarti masyarakatnya kebanyakan enggak ada mau menyabit untuk itu. Alhamdulillah, ada ulama dari bumi Minangkabau yang mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ambo sampai tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 pulang cuma diagi di Al-Azhar LC lagi cemas. Buya Hamka tidak pernahnya belajar di Azhar. Begitu sampai ke Kairo langsung Al-Azhar memberikan dia doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Dalam sejarah dunia, ayahnya dapat doktor, anaknya dapat doktor, itu hanya ada dari bumi Minangkabau. Anaknya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah. Kedua-duanya. Banggakah Bapak Ibu menjadi orang Minangkabau? Senangkah menjadi orang Minangkabau? Ambo pun kalau ditanya di orang, ambo ceramah di Sulawesi, ambo ceramah di Brunei, ambo ceramah di Banjarmasin, ditanya, Ustadz dari Minangkabau? Oh iya kecil ambo. Tanya di orang, Ustadz kan bukan orang Minangkabau. Inyo ndak bertanya baik itu, inyo kan nanya Ustadz dari Minangkabau kecil ambo iya dari Minangkabau. Ambo bakal kalilang di Minangkabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang Minangkabau yang tidak menjalankan agama, yang tidak mengerti ulama, yang tidak memuliakan nenek mama, hilang Minangnya, tinggal enggak ada umumnya Bu. Jamaah kon yang cerdas luar biasa. Jadi kalau ingin negari awak ikut aman, damai, maka tiang nampatamo dari ampe tiang jam gadang adalah memuliakan ulama, memuliakan nenek mama, diikuti nasihatnya, dipedomani kata-katanya. Siap mengikuti ulama dan nenek mama? Tertulis besar-besar di jembatan penyeberangan di Bukit Tinggi, adai basandi syarak basandi kitabullah. Ustadz Abdul Somad katanya menghormati ulama, tapi ini membelakangi Ustadz Sam, ini membelakangi nenek mama, ini membelakangi Ustadz Jel, ini membelakangi orang-orang dihormati. Sebelum kamu ambolah minta izin ke mereka. 10 jari ambo angke, sabaleh dengan kapalo, ambo tundukkan, mereka tunduk, berarti setujulah maknanya. Oh Ustadz Somad itu enak ya, dikasih pentas, dikasih karpet, karpetnya 2 lapis, pakai tenda, pakai atap, pakai lampu terang benderang. Nanti setelah habis acara naiklah ke atasku, rasakan apa yang terasa di atas. Karpet kau basah. Kadang orang mencari, saya dari bawah mencari, oh enaknya Ustadz Somad. Soalnya naik ke atas. Kau pulang dari situ kau minum minyak angin kau. Banyak orang takut menyekolahkan anaknya ke pesantren karena takut anak tak makan. Betul? Betul pula kata jamaah.
Ustadz Jal dari Tawalib Padang Panjang, Ustadz Somad dari Pondok Pesantren Sekolah Agama. Sampai kini kami makan, kami idui. Ampo guru iko bukan ndak makan, iko memang takdir makan ambo. Jadi jangan takut anak sekolah agama tidak makan. Siap memasukkan anak ke pesantren? Ganja, narkoba, sabu-sabu, game online, judi online, seks online, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, lem kambing, merusak anak-anak kita. Yang bisa menjaganya tinggal pondok pesantren. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Ambo tidak maulah anak ambo masuk pesantren, peko kurui bantu Ustadz Somad. Tidak semuanya masuk pesantren itu jadi ustadz. Tamat pesantren bisa jadi menteri, tamat pesantren bisa jadi duta besar, tamat pesantren bisa jadi polisi, tamat pesantren bisa jadi tentara, dia bisa jadi apapun. Betul? Yang penting basic pendidikannya agama. Saya tak sanggup mengawal anak kemanakan ambo, indak sanggup ambo mengawalnya 20 sampai jam main handphone. Tapi kalau kita serahkan ke pesantren, selamatlah dia insya Allah. Di Bukit Tinggi, di sekitar Agam, sampai ke seluruh bumi Minangkabau, banyak sekali pondok pesantren. Yang kaya-kaya, bantu pesantren. Yang punya kekuasaan, pakai tanda tangan. Bapak ibu yang punya anak, masukkan anak pesantren. Insya Allah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, bukan somat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiang yang kedua, adik-adik yang mencatat bagus, yang tak mencatat ingat, yang tak ingat kurang akal. Ndak adoaka minum ayaka. Nampak tamu ikuti alim ulama dan nenek mama. Nang kedua, rukun nagari iko, rukun bangsa iko adalah adlul umara, pemimpin yang adil dan amanah. Ada tempat diskotik, ada tempat main judi, ada tempat minum khamar. Apakah Ustadz Abdul Somad bisa menyelesaikannya dengan ceramah? Nggak bisa guys. Masuk ambo ketampe orang main judi, ya ayyuhallazina main judi lagu ayam. Nggak bisa, nggak selesai. Ini mesti ada orang yang punya kekuasaan. Iko malam iko bisa tablik akbar iko, ada izin dari Ibu Kapolres. Mudah-mudahan Ibu Kapolres sehat badan, panjang umur, amanah. Mana yang lebih hebat dakwahnya, polisi atau ustadz? Langsung mati lampu. Jamaah menyambut ustadz. Ambo tahu kalian sabui ustadz supaya ambo ndak tersinggung. Ada orang main judi, ustadz berceramah di masjid, jangan main judi. Nan main judi ndak sembahyang ke masjid. Jangan laga ayam, jangan berzina. Yang berzina tak datang ke pengajian. Jadi yang hadir ini kan orang baik-baik, betul? Tadi waktu ambo berjalan tadi, Ustadz Somad, ambo kok peminum, pemabuk, hijrah ambo dek Ustadz. So sweet. Tapi bara orang yang bertobat karena ceramah, berapa orang yang baik karena tausiah. Yang paling efektif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan kekuasaan. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kalau dia anggota DPRD, dia keluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual minuman keras. Setuju? Pilihlah anggota legislatif yang kalau dia duduk di parlemen, dia akan mengeluarkan perda, tidak boleh judi, tidak boleh minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Setuju? Yang tidak setuju berarti ingin sakau. Yang tak setuju berarti ingin LGBT. Yang tak setuju berarti ingin perbuatan maksiat. Betul? Yang paling efektif, polisi tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu ngapal ayat, tidak perlu pakai hadis. Kalau Ustadz Somad berapi-api, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan riba, jangan LGBT. Tapi kalau polisi tak perlu, cukup dengan pistolnya. Silakan berjudi. Nah, silakan. Nah, main. Mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz atau jadi polisi? Silakan anak-anak bapak, anak-anak ibu, anak-anak uda, anak-anak uni ambo. Mereka inilah yang akan jadi kapolres, jadi kapolda, jadi kapolri, jadi kapolsek. Mereka akan jadi babin kamtipmas dengan seragam, dengan pistol. Mereka akan menenteramkan anak-anak bangsa. Selamat anak bangsa ini dari narkoba, amin. Selamat dari LGBT, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari judi, amin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa sapu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Bukit Tinggi lah mati lampu. Itu sebagai selingan aja. Ambo idik lampu mati lampu ndak penting bagi Ambo, tapi beko berpengaruh di komen YouTube. Orang menonton di caliaknya, iko ustad apa hantu, mukanya hitam. Itu maka di mana tampe Ambo tausiah itu lampunya biasanya terang. Orang heran, mangalah ustad kau pakai lampu terang supaya nampak muka ustad itu glowing. Sampai banyak nambah tanya, ustad setiap minum jus bengkoang ya? Enggak, ini bekas wudhu katanya. Oh, jadi ustad sangko kami kota tayamum kasadonyo. Siap anaknya jadi bupati? Siap bapak ibu jadi gubernur? Enggak ada yang siap kok. Siap menjadi pengusaha? Siap menjadi orang yang punya kekuasaan? Ambo ndak sanggup membuat rumah Quran. Yang sanggup ambo buat pesantren Az-Zahra. Makin banyak matinya kok. Ndak sanggup ambo membuat rumah tahfiz Quran. Ambo lemah, suara ambo menggelegar, jamaah banyak, tapi untuk membuat rumah Quran ambo indak talok, ambo indak sanggup. Datang Ustadz Jelfatullah, ada caronyo, ba caronyo dah, ba caronyo buya, ba caronyo Ustadz. Kita dukung satu wali kota. Kalau inyo jadi wali kota, inyo bisa membangun 20 ampe rumah tahfiz Quran. Akhirnya, jangan tepuk tangan dulu, tunggu sebentar. Kecil Ustadz Jel, kalau kita dukung dia jadi wali kota, maka dia mampu membuat 24 tahfiz Quran di setiap kelurahan. Kalau ini jadi, ini akan jadi model, ini akan jadi contoh untuk daerah yang lain. Kalau kita yang membuat, kita tak sanggup Ustadz Somad, kita ajak Ustadz Zulkifli M. Ali. Ustadz Zulkifli setuju, kita ajak Ustadz Tengku Zulkarnain. Ustadz Tengku Zulkarnain setuju. Akhirnya ampe urang Ustadz Somad, Ustadz Jel, Ustadz Tengku almarhum, Ustadz Usma, Ustadz Zulkifli M. Ali. Dari mulai Ustadz akhir zaman sampai Ustadz awal zaman. Dari Ustadz, belum, tunggu sebentar. Akhirnya setahun ambo indak datang ke Bukit Tinggi. Urang Bukit Tinggi heran, kenapa Ustadz Somad tak datang-datang? Saya akan datang ke Bukit Tinggi ketika menandatangani prasasti 24 rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar.
Akhirnya masyarakat berduyun-duyun mewakafkan tanahnya. Orang Bukit Tinggi luar biasa. Iko rumah ambo wakafkan, iko tanah ambo wakafkan. Orang Bukit Tinggi baik luar biasa. Ustaz Somad, di kampung Ustaz ndak ada nama wakafkan tanah. Aduh, saya wakafkan tanah ini untuk Ustaz Abdul Somad. Sah, Allahu Akbar. 2 hari sesudah itu kami urus sureknya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mohon maaf Pak Ustaz, tanah ini bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji wakafkan Patang rupanya bermasalah Pak Haji. Dek masalah, itulah aku ambo wakafkan. Orang Bukit Tinggi tidak ada yang begitu. Orang Bukit Tinggi kok baik-baik kasadonyo. Dulu memang ada ndak baik, tapi lah meninggal. Mimda tema taya bawati mampus. Jangan kare-kare banamu ya. Yang sudah meninggal sebut baik-baiknya saja. Mudah-mudahan diampunkan Allah segala silap salah dosanya. Ustaz Somad, ada orang meninggal, tukang gali kuburan, cuman dikasih duit 10.000, berlumpur-lumpur, dilempar. Siapa yang gali kubur tadi? Siapa yang gali kubur? Iko, aku ambil pitinya ya, ambil ya. Sedih hati ambo. Penggali kuburan tak ada yang peduli, memandikan jenazah tak ada yang peduli, orang yang mengurus jenazah tak ada yang peduli, yang mengkafankan tak ada yang peduli. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru biologi PNS, penyelenggara jenazah bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Saya tak sanggup mengurus penggali kubur, penyelenggara jenazah. Bagaimana caranya Ustadz Jelfatullah untuk membantu penggali kubur? Kita dukung satu wali kota. Kalau dia duduk nanti, semua penggali kubur akan dikasih santunan. Malam ini 3.000 penggali kubur, pemandi jenazah, menyelenggarakan jenazah, yang mengurus kain kafan, yang menggali makam, akan diberikan santunan secara seremonial. Karena kalau 3.000-nya semua dikasih, subuh baru selesai. Dengan segenggam kekuasaan pakai untuk menolong orang susah, dengan segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah, dengan segenggam kekuasaan pakai untuk memakaikan jilbab pada pramugari yang sudah menghilangkan hafalan penghafal Quran. Ada pula khusus tukang komandan. Ikolah, sudah lama Tuan pergi. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan sampai pula membawa botol bir. Sudah lama Ustaz Abdul Somad ceramah. Di Bukit Tinggi lah ada komandan takbir. Ada aja orang di belakang rupanya. Masya Allah. Hai Beb, apa kabar? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ambo kalau bantu Iko lebih rajin memandang ke belakang dari ke muka. Ke belakang kok cerah-cerah nampak. Ke muka kok paksa cuek kursi ya, Pak. Allah Jadi kalau Ustaz Abdul Somad ada mendukung orang yang akan punya kekuasaan, Abdul Somad tak ada kepentingan sama sekali. Kenapa Ustaz tak pernah datang ke Bukit Tinggi lagi? Kalau ambo datang ke Bukit Tinggi, berarti ambo ada kepentingan, berarti ambo ada maslahat. Orang akan mengecek, oh Patrik lehnya mendukung, rupanya ingin dapat pengaspalan jalan di Bukit Tinggi. Ambo tidak ada apa-apa. Mertua ambo datang dari Jombang, Jawa Timur. Ipa ambo datang, anak kemanakan ambo datang. Datang tim mengecek. Kita kasih tahu ke Bapak Wali Kota. Jangan. Beko kalau Wali Kota tahu, inyo akan menjamu keluarga ambo. Inyo akan memberikan hotel. Inyo akan memberikan bantuan. Nanti bermasalah untuk umat dan bangsa. Rusak hati ambo. Diam-diam aniang-aniang kami menginap di, tidak boleh menyebut nama hotel, menjaga kode etik jurnalistik. Iko perlu ambo jalehkan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Ambo ingin hubungan kita tetap baik, hubungan kita tetap antara ustadz dengan jamaah,
tidak ada apapun di antara kita. Tapi nanti kalau nampak 2023, 2024 Ustadz nampak agak condong, itu berarti ada kepentingan untuk menolong anak yatim, fakir miskin, du'afa, penggali kubur, masjid, rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tiang yang ke barat. Memang kalau orang kalam tuh memang susah berpikir memang. Tiang nan katigo, nan patamo, orang berilmu, alim ulama dan nini mama. Nan kedua, pemimpin yang adil dan amanah. Tiang nan katigo, sakhaul agniya, orang kaya yang dermawan. Orang Bukit Tinggi kaya-kaya, betul? Mana bukti orang Bukit Tinggi kaya-kaya? Toko. Dan uniknya punya pribumi, punya orang awak, punya bangsa kita. Mereka adalah orang-orang, kalau kita belanja ke tokonya, dia akan bayar zakat, dia akan berikan santunan. Bapak Ibu, kalau punya tabungan 100 juta, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir ini paling sedikit tabungannya 100 juta. Dari bunyi aminnya betul tidak yakin. Sadonan hadir iko minimal tabungannya 100 juta. Kalau tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, dikeluarkan selama 1 haul 1 tahun, putaran bulan Qamariyah Muharram Safar Rabiul Awal, berapakah zakatnya yang dikeluarkan selama setahun? Orang Minang memang cerdas menghitung bisnis, tapi kalau udah tiba zakat kok banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 2,5%, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Kalau ada yang 1 miliar 25 juta. Ini dari tatapan matanya nampaknya tabungannya 1 miliar semua nih. Amin. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Maka dengan zakat orang Bukit Tinggi, insya Allah terbangunlah pondok pesantren tahfiz Quran, anak yatim du'afa. Tidak ada anak yang diusir dari kelas. Jangan masuk kelas karena tidak bayar uang sekolah, bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jangan bayar zakat surang. 1 batang lidi tidak bisa berbuat apa-apa, mencongkel gigi, lidinya patah. 1 lidi, tapi kalau lidi dijadikan sapu lidi, bukan cuma sekedar membuang sampah. Pencuri pun mati dipukul sapu lidi. Kalau sampai sapu lidinya segadang tiang itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Minangkabau yang bisnis, yang usaha, yang menjadi rajul a'mal, orang-orang yang punya usaha luar biasa, maka inilah yang menjadi penopang negeri ini. Alhamdulillah. Ustadz dari mana? Pekanbaru. Di Riau ya? Ya. Penduduk Pekanbaru itu berapa Pak Ustadz? Kota Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Suku yang mendominasi 3. 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Suku yang pertama paling banyak Minangkabau.
Maka jangan heran jalan Pekanbaru ke Bukit Tinggi macet. Urang awak kasadonyo pulang basamu. Yang kedua Jawa, yang ketiga baru Melayu. Artinya apa? Orang Minangkabau menyebar ke seluruh dunia, membangkitkan ekonomi umat. Iko fakta atau fiktif? Fakta. Ambo Tawang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Papua sampai di Sorong, disambut dengan tarian anak Papua, disambut dengan tradisi-tradisi Papua. Salua dari airport, ada orang mengetuk pintu Ambo. Kok apalah orang buka pintu? Ada apa Pak? Ambo orang Payakumbuh. Sampai Ambo ke Fakfak, ke kampungnya Ustadz Fadlan Garamatan. Ustadz Somad, ini kampung saya. Tapi Ustadz jangan takut, walaupun kita di wilayah timur Indonesia, orang kampung Ustadz banyak di sini. Banyak orang kampung saya di sini Pak. Banyak Pak Ustadz. Mana tunjuknya? Rumah makan Padang. Pai Ambo ceramah ke Melbourne, ke Sydney, Australia. 2000 jamaah diundang di hotel. Membisik apa di sebelah. Mbak Aka Pak Ustadz, Ambo orang Bukit Tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghormati budaya lokal, mereka membuka usaha bisnis, mereka orang-orang kaya, membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, belanja ke teman sebelah. Jangan hanya mengurus sholat, puasa, tapi air minum kita dari mana, makanan kita dari mana, snack kita dari mana, apakah kita tahu halalnya? Alhamdulillah. Ambo kalau sudah masuk rumah makan Minangkabau, ndak para lulai mencari label halal, asal nampak gambar angkusaliah makan sela. Sudah pasti halalan thayyibah insyaallah. Siap belanja ke warung tetangga? Siap belanja ke orang kalau dia kaya bayar zakat? Siap belanja kepada orang kalau dia kaya akan menolong fakir miskin, yatim duafa dan pondok pesantren? Takbir. Untuk mengusir setan yang berbisik, jangan, jangan, jangan. Allahu Akbar. Begitu juga kalau ada kawan sebelah, belanja kemana? Ke sana. Oh, ke sini lebih murah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kaya ini mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya ya Allah. Kalau yang pelit-pelit, bukakanlah pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan. Mikong hatinya. Utangnya belum bayar. Orang yang kaya yang masih pelit, doakan supaya dibuka pintu hidayah, dia rajin berinfak, berwakaf dan bersedekah. Amin. Alhamdulillah Ustaz, suami saya ini pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin loke, bin nasabnya Bapak Ibu yang hafal. Tapi setelah mendengar tablik akbar Ustadz Patang di Bukit Tinggi, suami yang boko Masya Allah. Dulu kalau ada orang masjid minta sumbangan 2.000, kini 2.500 $2.500. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bukit Tinggi ini ulama mengamalkan ilmunya, nenek mama menjadi pedoman, pemimpin adil dan amanah, lalu kemudian orang kayanya dermawan, inilah Bukit Tinggi, bumi Minangkabau, Sumatera Barat, baldatun thayyibatun wa rabbun. Itulah yang kita inginkan. Semua orang senang di Bukit Tinggi, alamnya indah, cuacanya sejuk, cuacanya tenang, tempat belanja, berwisata. Plat Sabtu Ahad, BM, BK, BL berdatangan kemari. Kenapa? Karena orang merasa nyaman, tenang, tentram, makan enak. Maka semua ini keberkahan, kita syukuri dengan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rupanya tema awak malam iko ada tertulis di baliho. Peran ulama dan umara dalam mewujudkan Bukit Tinggi hebat berdasarkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Tidak terlalu jauh dari yang udah ambo sampaikan tadi. Andai tidak sesuai, terpaksa ambo mau ulang dari awal. Selanjutnya adalah tiang nanka ampe. Tiang nan ampe apa dari tiang jam gadang? Tiang nan ampe adalah ulama, nenek mama sudah, pemimpin yang adil sudah, orang kaya. Ternyata di balik tiga tiang ini, pemimpin yang adil, nenek mama yang jadi panutan, pemimpin yang adil, ulama yang adil, ulama yang amanah, orang kaya yang dermawan. Di balik mereka ini ada tiang yang keempat, imra'atun sholihah, perempuan yang sholihah. Di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan yang biasa di luar. Biasa dia di luar untuk membesarkan anaknya, menjaga suaminya. Makanya kalau ada orang ceramah, kenapa yang ramai datang pengajian itu ibu-ibu Pak Ustadz? Kalau ambo ceramah ke 100 laki-laki, 100 laki-laki mendanga ceramah Ustadz Somad, yang mendanga 100 orang itu, yang ingin sampai ke rumah tinggal 50, yang sanggup menyampaikan ke bininya tinggal 20, dan didanga dek bininya tinggal 10, dan diikuti dek bininya tinggal 5. Tapi kalau ceramah ambo didanga 100 ibu-ibu sampai ke rumah menjadi 200, sebab lakinya takui kainnya kasadonya. Disampaikan ke anaknya menjadi 300, disampaikan ke menantunya menjadi 400, disampaikan ke cucunya menjadi 450. Nah 50 alum babini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang ada orang mau memasarkan produk, yang dicari laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada aliran sesat, yang dicari laki-laki apa perempuan? Mengaku perempuan. Zaman-zaman politik, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan bisa mempengaruhi suara orang banyak. Jadi kalau begitu yang hebat ini laki-laki apa perempuan? Mengaku mereka. Di sini ada DPR RI, di sini ada wali kota, di sini ada nenek mama. Laki-laki yang hebat-hebat ini semuanya dilahirkan oleh, ada yang dilahirkan bencong. Mana ada? Ambo panek mencari hadis supaya anak ambo taat patuh ke ambo. Wahai Hazik, taat kepadaku, karena sorga di bawah tapak kaki Ustaz. Alun basgoleh. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sohbati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summaman, ummuka, summaman, ummuka. Maka tiang yang ketiga dari 4 tiang bangsa ini adalah perempuan. Makanya ada kata-kata hikmah, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza fasadat fasadatil bilad. Kalau negara perempuan rusak, negara menjadi hancur. Jadi kalau nampak ada negara rusak, itu berarti perempuannya rusak, hancur. Kalau datang laki-laki bawa duit 1 koper sampai ke rumah, apa kata istrinya yang solihah? Bawa duit haram ini pulang udah, bawa ke tempat asalnya. Kami tak mau anak istrimu makan haram. Betul Bu? Masya Allah, luar biasa. Sayangnya begini hanya ada di sinetron saja. Kalau istri banyak permintaan, melihat tetangga pakai gelang tangan sebesar rantai sepeda motor, dia minta kepada suaminya yang PNS pegawai, terpaksa korupsi, makan haram. Oh apa kok? Kupu-kupu. Dulu mimpi awak kalau kupu-kupu datang tamu. Ikut tamu apa nak tiba kok? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan ini luar biasa.
Mudah-mudahan adik-adik yang lajang-lajang ini dapat istri yang solihah. Kalau dapat kalian yang solihah, oh tenangnya, pulang kalian tak dapat duit, dia tidak marah-marah. Apa kata dia? Sallallahu ala Muhammad. Kalian pun mandi, setelah itu pas minta makan, mana sarapan kita dek? Selawatlah bang. Paksakan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tak sholat, dia tak marah-marah, dia tidak ngamuk-ngamuk, dia hanya menyanyi pagi-pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau udah mati dan balaki lagi. Memangnya enggak, Bang? Enggak marah-marah, enggak berang-berang, tapi hati Bapak hancur, bak kaca jatuh ke batu. Bapak nanti sampai masanya tua, Bapak akan sakit di ruang ICU. Kalau Bapak baik kepada mereka, nanti di ruang ICU mereka lah yang akan menyuap Bapak makan. Makan ya dah. Yummy. Sabar ya dah, ndak lama. Iko ndak sampai hari Jumat selesai kok insyaallah. Tapi kalau kalian garang, kalian suka KDRT, kalian menyakiti mereka, sampai masanya kalian akan pensiun, kalian akan tua, kalian akan sakit, terbujur kaku. Disitulah hari pembalasan. Makan. Lah tua sakit-sakit loh deh. Mati aja langsung. Tapi kok istri-istri solehah kasadonyo, mereka jilbabnya panjang, bajunya panjang, baju kurung, anak-anaknya dibawa, anak-anak mengantuk, anak-anak ketek dibawanya. Inyo ingin anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang baik. Tapi bini ko buya, bini ambo ko tiok pagi patang siang merepet bertanya, udah di mau, udah jalan Josia, udah pulang jam barang. Itu tanda sayang Bapak, betul kan Bu? Itu tanda sayang. Kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, ditanya pulang jam berapa, makan apa, sedang di mana, berat badan sudah berapa kilo, itu tanda sayang. Itu nanti kalau ada bapak-bapak amboko buya tersiksa betul dengan istri saya. Kalau ada bapak yang begini, nanti di akhirat waktu mati itu tidak kena azab kubur. Kecik malaikat, ikon ndak usah azab, sebabnya udah azab bana di rumahnya. Ibu siap terus merepet? Siap? Alhamdulillah. Udah di mana kok? Pulang jam berapa? Jalan Josia. Dengan Ustaz Somad kok, aku fotonya. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai istri tak peduli sama sekali, hari kiamat sudah terjadi. Bu, tadi suami ibu saya tengok jalan sama anak gadis. Padia saya. Itu terjadi musibah yang luar biasa. Istri saya ini cemburu Pak Ustaz. Cemburu itu tanda cinta, betul Bu? Oh, betul kata mereka. Jadi bapak-bapak ini adalah orang-orang yang dicinta, buah hati belayan jiwa, betul Bu? Kalau mereka meninggal ibu mau ikut? Siapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholat, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak taat kepada Allah, karena sampai mati bini tidak akan mau ikut ke alam barzakh. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ustadz Somad kok ceramahnya menyinggung perasaan ambo saja, mentang-mentang ambo kok besar. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbing umrohnya kok dari Bandung, Jawa Barat. Orangnya lembut. Labbaik Allah. Jamaah pun terlalu. Datang ambo ambil mikrofon, ambo itu. Nih, talbiyah orang Sumatera kecil. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tak jago kasadu. Jadi awak Sumatera kok bukan radikal, cuma tegas dan suaranya keras, betul? Itu dek apa? Dek salah lawak, dek balui. Ambo kola la malam katigo, la malam kedua. Ambo ke Minangkabau dari mulai Pasaman sampai ke Solo Selatan. Itu jadwal ambo setahun cuma 2 kali. Iko datang bulan 5, berarti datang beko nang kedua bulan 2 balik. Setiap kali datang cuma 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Besok hari Ahad. Iko malam indah ada malam Ahad. Iko anak Bukit Tinggi yang pacaran. Inyo kan ingin duit juga. Inyo mencari makan, bininya menunggu di rumah. Coba kalau tak pijak dek ambo tadi, lah tahlil orang ke malam kedua. Nyana wak sangko binatang iko juga hidup. Binatang ini juga ingin mendapatkan kasih sayang. Maka ambo kalau mencari ada anak-anak ketek dibalikan dek amaknya. Apa tuh? Unang-unang. Hah? Umang-umang, alah salah sikit huruf dari NKM, enggak masalah bana. Nah, heran ambo, kalau sebab amak kami dulu enggak bantu itu. Ambo datang pulang dari sawah membawa anak burung. Tuh, anak. Amak enggak berang, akece amak. Burung iko, ado amaknya. Di mamaknya, amaknya sedang mencari anaknya gini kan. Hilang anaknya itu. Ambo pulangkan lagi. Sampai kini ambo ndak pernah mengajarkan untuk menyiksa binatang. Pendidikan bukan dari Al-Azhar Kairo, bukan dari bangku universitas, dari pendidikan seorang ibu. Pulang di jalan nampak motor mobil-mobilan, bawa pulang ke rumah. Sampai ditampe lalu ngeng. Dari mana kok? Dari jalan mah. Antakan balik di Madapek tadi, sebab beko iko akan waang pikul di akhirat. Iko mobil-mobilan iko akan gadangnya di akhirat, akan dipikul. Awak tak kaji, tapi dek awak ndak pandai membantah, ya entakan sila. Kinilah jadi ustad baru ambo baca, ternyata ada dalilnya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Siapa yang curang, siapa yang bohong, siapa yang dusta akan memikul curangnya hari kiamat. Waktu ambo sampaikan begitu, datang jamaah. Ustadz, saya ini dulu curang. Malu saya menceritakannya ke Ustadz. Curang apa Pak? Dulu waktu saya sekolah, makan bakwan 3 bayar 1. Malu saya memikul bakwan di akhirat Pak Ustadz. Bapak cari di mana dulu Bapak makan bakwan itu Pak? Ya Pak Ustadz, dicarinya sampai jual bakwan, lah berubah jadi ruko kasadonya Ustadz. Bacaronya Ustadz, Bapak hitung Bapak makan bakwannya berapa kali? Dari kelas 1 sampai kelas 3 Ustadz. Tiap hari. Ada nanya enggak, tanggal merah jo hari libur Pak Ustadz. Orangnya masih duit. Kalau nyo nondangan streaming malam kok galak surang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ibu merasuk ke dalam hati sanubari seorang anak. Itu yang ambo rasakan sampai saat ini. Jadi kalau ambo mancalia ada ama-ama, ibu-ibu uni ambo membawa anak ketek, ambo sedang mencalia diri ambo 20-30 tahun yang lalu, menggenang air mata untuk ama-ama awak, untuk
orang tua kita semua yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka. Kalau masih hidup, masih ada di rumah, pulang dari tablik akbar di Jam Gadang, bali makanan paling inyo suko, bali pakaian, beli jilbab, beli kain, serahkan, cium tangannya, peluk tubuhnya. Yang masih ada orang tuanya beruntung, bahagiakan orang tua. Jangan lawan orang tua. Ini malam ini Masya Allah tabarakallah, tidak ada anak muda di Bukit Tinggi yang pacaran. Sore tadi sepeda motornya sudah siap, bunyi knalpotnya, beb 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 beb. Beb, Beb, jalan yuk. Enggak, malam ikut tablik akbar dengan Ustadz Somad. Jadi hubungan kita mau dibawa kemana? Habis tablik akbar bawa jalan. Jam 9:30 selangkah kaki. Tadi yang bukan 9:30 mulai ke 9:30. Walaupun ambo nak mencari jam, ambo tahu. Maka jangan heran kalau orang Bukit Tinggi kok on time. Sebab apa? Ada jam gadang luar biasa. Jam gadang kok berbunyi. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selangkah kaki ibu masuk surga karena rajin baca Quran, karena rajin tahajud. Tapi kalau anak gadis dibiarkan dibonceng orang yang tak mahram, selangkah juga kaki ibu akan masuk neraka. Siap jaga anak gadis? Ini lebih dari 40 orang, ini lebih dari 400 orang, ini lebih dari 4.000 orang. Malam ini doa dikabulkan. Semua yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Selesai. Sampai hati Ustaz. Kamilah pacaran 5 tahun Ustaz. What? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Kalau ada anak Bukit Tinggi pacaran 5 tahun tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti di TV. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Dibonceng, 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 masuk angin gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Andai ada di situ scan jempol dari ujung rambut ke ujung kaki, jempol laki itu satunya. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Saya nggak pacaran sama perempuan Pak Ustaz, jadi sama laki-laki. Mas, musibah, musibah, musibah. Dulu awak khawatir anak laki-laki awak berjalan dengan padusi. Kini sesama laki-laki pun khawatir juga. Memang dunia sudah mau kiamat. Maka nanti saya minta kepada pejabat, kepada Ibu Kapolres, kepada Bapak Dandim dan Ramil, kepada Babinsa Babin Kamtipmas, adakan razia laki-laki tulang lunak presto. Kalau ada yang melambai-lambai dengan cara bertanya, boleh nanya Pak? Boleh nanya Dek? Ya. Di mana Jam Gadang? Badan berotot, kumis melintang. Di mana Jam Gadang? Sana. Tangkok, tangkok. Siap? Tangkok, Satpol PP kerahkan, tangkok. Ditangkap. Setelah itu adakan latihan gerak jalan dan pencak silat di arena tanah lapang Jam Gadang. Siap, gerak. Siap. Latihan silat. Panggil pesilat-pesilat tangguh, atlet nasional, minta biayanya ke Pak Ande Rosiadi. Setuju? Setuju pula orang kau. Minta latihnya silat. Baik. Tidak apa-apa, berproses. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT kau ya Allah. Perbandingan laki-laki perempuan di akhir zaman, perempuan 50, laki-laki 1. Diambil puluh di LGBT. Lalu yang tersisa untuk kamu apa, Beb? Maka perempuan juga mesti menyelamatkan laki-laki ini. Betul? Ini laki-laki yang gagah, yang perkasa. Laki-laki yang perkasa, bukan yang melewati rumah calon mertua. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati.
Jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sholat berjamaah. Orang tidak ingat. Tapi kalau punya kekuasaan, punya jabatan, kepada seluruh PNS, ASN, pegawai wajib sholat berjamaah. Yang tidak sholat berjamaah non-job. Bisa apa tak bisa? Bisa. Pakai jabatan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustaz semangat malam ini? Karena yang hadir ini orang-orang yang masih punya jabatan dan kekuasaan. Seandainya yang hadir ini orang-orang yang lah pensiun, ambo selalu aja ceramah. Mari kita persiapkan untuk mati. Nanti di akhir marab buka, banyak-banyak besar. Besok. Tapi karena ini adalah DPR RI, wali kota, orang-orang yang punya jabatan kekuasaan, sampaikan semuanya Abdul Somad. Supaya apa? Supaya kalau mereka beramal, kau juga akan dapat amal jariahnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Di akhir majelis, pas jam 10:30, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Bukit Tinggi, menjaga bumi Minangkabau Sumatera Barat, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari judi online, diselamatkan dari LGBT, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, pemimpin adil dan amanah. Negeri kita tetap terjaga, terpelihara sampai hari kiamat insyaallah. Aminkan doa Buya Jil Fathullah. Mudah-mudahan doa ramai bersama orang beriman yang dikabulkan Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.